Oke, terima kasih. Mungkin saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan ya, lanjutkan kembali eh kegiatan praktikum kita di malam hari ini. Nah, seperti biasa, mungkin saya buka terlebih dahulu. Untuk itu bisa tolong sambil di screenshot mungkin ya untuk partisipannya, Adrian, Oke, baik untuk deh. dokumentasi kehadiran ya. Oke. Oke, nah mungkin saya sambil share screen dulu. Nah, jadi untuk di praktikum pemrograman web di hari ini kita udah masuk ke modul 3 validasi pada HTML5. Nah, jadi di dua pertemuan kemarin kita masih di seputar HTML kan ya. Nah, di sini kita itu sekarang bakal mencoba HTML5 yang dimana HTML5 ini sesuai namanya ya, HTML5 itu merupakan revisi kelima dari HTML dan masih dalam masa pengembangan sampai bulan Juni 2011 gitu. Nah, di sini tujuan utamanya adalah kenapa sih dikembangkan HTML5 gitu ya? Emang apa sih kekurangan dari generasi HTML sebelumnya gitu? Nah, di sini tentunya pengembangan itu bertujuan untuk memperbaiki teknologi yang sudah ada ya. Nah, secara spesifik di sini tertulis bahwasannya tujuan utama dari pengembangan HTML5 adalah untuk memperbaiki teknologi HTML agar mendukung teknologi multimedia terbaru, agar mudah dibaca dan juga mudah dimengerti oleh engine. Nah, selain itu tujuan dari HTML5 supaya di sini itu fitur barunya didasarkan pada HTML, JavaScript, DOM, dan juga CSS, kemudian mengurangi kebutuhan untuk plugin eksternal seperti Flash dan juga penanganan kesalahan yang lebih baik. Nah, nanti di sini, ini seperti biasa ya, kita akan coba nanti sama Adrian di demokan. Jadi, di sini kita itu akan membuat form ya. Jadi di minggu lalu kita kita belajar, kita praktek membuat form. Nah, sekarang juga kita akan membuat form tapi di HTML5 gitu ya. Nah, kita nanti akan coba lihat perbedaannya seperti apa. Nah, di sini salah satunya itu di sini ada penggunaan placeholder. Nah, jadi nanti bisa dilihat dan diperhatikan juga dipraktekkan ya. Untuk placeholder ini sebenarnya apa sih gitu ya. Kemudian setelah itu di sini juga ada jadi ini ya eh memaksimalkan user experience juga gitu ya. Di sini kalau bisa dilihat penambahan placeholder itu untuk apa, validasi itu untuk apa. Kemudian di sini validasinya juga macam-macam ya. Nah, ada validasi untuk satu field yang require. Kemudian di sini juga ada validasi untuk menentukan jumlah karakter maksimal yang bisa diimplementasikan di HTML5. Kemudian ada validasi tanggal, ada validasi email, ada validasi URL. Nah, sama di sini nanti kita ada studi kasus juga ya. Nah, seperti ini. Jadi, mungkin untuk bisa dilihat perbedaannya ya, kalau teman-teman masih ingat, di pertemuan sebelumnya itu kita coba kita lihat lagi ya. Nah, di sini kita cuman belajar tentang ini ya. Nah, tentang komponen-komponen formnya gitu ya. Komponen-komponen formnya seperti button, kemudian text input, macam-macam field ya kayak radio button, checkbox, combo box dan lain-lain. Nah, kalau di sini sekarang kita lebih banyaknya itu tentang berbagai macam placeholder ya kalau tadi dilihat.
Nah, untuk itu mungkin sekarang bisa langsung aja untuk didemokan atau dipraktekkan. Untuk sesinya saya serahkan ke Adrian. Boleh langsung dimulai ya. Oke, baik ya. Terima kasih. Hmm, Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan mendemokan pada modul 3 yaitu validasi HTML. Oke, saya izin share screen dulu ya. Screen satu, dua. Oh ya. Oke, apakah sudah muncul teman-teman? Ada, udah muncul. Oke, ya seperti biasa kita buat folder dulu ya. Nah, oke. Bentar. Ini kita buat dulu nama foldernya modul 3. Oke, sekarang itu kita ini dulu demo bagian validasi email ya. Latihan satu. Kita buat aja langsung filenya biar terlihat perbedaannya. Itu .html. Oke, kita stop review. Oke. Ini kita buat seperti biasa ya. Eh, untuk source code-nya sih, kalau nggak salah, oh iya benar. Untuk shortcut HTML5 itu biasa sih kalian bisa shift terus klik angka satu gitu. Angka satu otomatis ada tanda seru langsung enter. Nanti akan buat seperti ini. Tapi di modul kita ikuti yang di modul saja gitu. Jadi yang di doctab diadakan ini kita hapus. Kita buat HTML-nya. Ini kita hapus. Terus juga ada head sama title. Ini kita hapus Ctrl X. Nah, oke. Terus ada body. Oke, title kita ubah menjadi latihan HTML 5. Oke, terus body. Nah, kita isikan body itu seperti biasa membuat form berarti kita harus membungkus dia dengan form. Oke. Nah, lalu teman-teman kita buatkan tag input yang dimana eh, langsung slash tag slash tutup seperti ini. Kita buat atributnya apa yaitu type sama dengan email. Lalu eh kita kopas saja. Nah, seperti ini. Kita ubah tab-nya itu menjadi submit. Nah, terubah ya di sebelah kanan submit ditambah value-nya itu go. Oke. Nah, sini ya. Oke, masih ingat lah ya teman-teman soal tag-tag form input gitu. Kalau mau buat form pastikan ada pembungkus formnya gitu ya. Pembuka sama penutup. Pembuka ini penutup. Oke, itu. Lalu kita klik misalkan bentar tab email. Oke, nice. Seperti ini ya. Misalkan kita klik ini, kalau nggak salah dia nanti ada alert gitu. Tab harus email. Nah, jadi ada apa sih missing ad gitu. Jadi harus kayak gini. Misalkan Unjani at gmail.com, maka dia akan menerima tanpa ada alert gitu. Misalkan gini doang dia akan
kata HTML-nya tuh apa sih ini gitu. Ini bukan email katanya. Jadi tambah ini aja @email.com. Itu bentuk validasi email ya. Oke, lalu lanjut kita ke latihan 1.html. Memberikan keterangan pada inputan buat HTML form sebagai berikut. Oke, yang ini sebagai pengenalan aja ya. Jadi gimana gitu. Apa fungsi dari type email, juga type submit, dan value. Oke, oke, kita lanjut. Eh, kita lanjut membuat seperti ini ya. Berarti agar form dapat user planning kepada keterangan input. Oke, plus untuk memberikan keterangan pada inputan perlu adanya atribut placeholder. Oke, kita buat seperti ini ya. Berarti nama lengkap, username, password, email. Oke, kita buat lagi deh. Latihan 1.html. Kita kopas aja ya. Nah, teman-teman udah tahu ya cara ini membuat page webnya. Eh, nah, kita kopas aja. Ini dibuka. Kita buat seperti ini. Misalkan input nama lengkap, input teks. Oke, kita tambah di sini berarti nama lengkap. Wait, kita pakai forever. Oh iya, lupa-lupa. Nah, ini yang baru. Nah, gini kita tambah username. Oke, username berarti dia pakai input teks. Dia pakai input teks. Kita pakai tag penutup. Lalu ditambah lagi password ya. Password. Teman-teman masih ingat ya, tagnya berarti harus password ya. Nah, kalau password, jangan sampai tagnya itu tagnya itu teks. Oke, lanjut email. Kita buat email. Berarti inputnya adalah email ke tadi, lalu juga telepon. Nah, telepon berarti tagnya number. Nah, ditambah button. Buttonnya itu buat akun saya. Buat akun saya. Atau pakai value ya. Pakai ini. Gini aja deh. Nah, oke, setelah itu astaga lupa. Untuk button kita pakai input ya. Input tabnya submit gitu. Mengikuti modul. Nah, berarti value-nya kita ganti buat akun saya. Nah, biar dia ada di bawah, kita tambahin aja BR. Nambah BR biar dia ke bawah gitu ya. Nah, oke, next. Oke, begini. Mungkin ini kurang rapi ya. Nanti bisa coba pakai table ya sama teman-teman. Nah, setelah itu, setelah buat seperti ini, eh, di sini disarankan menggunakan atribut placeholder yang dimana fungsinya itu untuk melakukan apa ya, kayak sebuah inputan gitu tapi cuman bayang-bayang gitu. Nah, dimana kita tambahinnya? Nanti kita tambahin placeholder. Tabs nama lengkap input type text. Oke, kita tambahin name. Misalkan di sini nama lengkap.
Oke, name nama lengkap, ditambah placeholdernya apa? Misalkan, masukkan, terlihat ya di sini, ada pergerakan. Nah, masukkan nama lengkap. Lalu, masukkan username, tambah placeholder lagi. Oops, sorry. Nah, ini harus ada penutupnya ya, kutip, jangan lupa. Nah, langsung di sini tambah placeholder, masukkan username, terus tambah lagi atribut placeholder, masukkan password. Oke, terus tambah lagi placeholder, masukkan email, tambah lagi placeholder, masukkan nomor telepon. Otomatis munculnya seperti ini. Nah, oke, oke. Nah, sudah. Bisa dipahami nggak teman-teman? Apa dari fungsi ini? Mas Kakas, Mas Ade. Oke, baik. Kita lanjut. Mana kamu tadi? Terus ya? Nih, udah apa belum untuk fungsi-fungsi ini dari form? Yang Kayak, kayak ya, gimana? yang kayak kemarin. Iya, betul. Paham. Iya. Oke, cuman di sini tambahan placeholder ya. Yang dimana fungsinya tuh kayak gini dia. Nah, bisa dilihat tuh. Cuma nambah bayang-bayang inputan gitu. Nanti pas diklik seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke modul. Lanjut ke validasi untuk input yang harus diisi. Nah, di sini ada required. Ini penting banget gitu. Misalkan membuat form validasi, si si user meminta atau klien meminta eh, nama lengkap, username, password, email, telepon harus diisi atau wajib diisi gitu. Required itu artinya diperlukan. Jadi si inputan ini diperlukan untuk sebuah data gitu. Jadi kita tambah required. Nah, kita tambah required. Misalkan misalkan nama lengkap kita tidak isi ya. Kita isi saja username asal ini email harus pakai at ya. Oke, lalu nomor telepon asal juga. Nah, nanti yang terjadi apa? Silakan masukkan sesuatu di field ini gitu. Jadi sini tuh nggak boleh kosong, jadi harus diisi. Maka ketika di submit, maka diterima itu. Baik, seperti itu. Em, Misalkan dalam form nih, kan wajib banget harus ada ini apa sih diperlukan ya email ya, email sama password, kredensial banget ya. Nah, jadi misalkan misalkan dia lupa gitu mengisi email atau oh sorry password di sini password dia lupa. Nah, jadi dia ada keterangan password harus diisi gitu. Jadi kita isi saja juga email tambah add karena tabnya adalah email. Jadi wajib ditambah add gitu karena tabnya email. Nah, kan dia bisa dikirim. Nah, lanjut ke latihan 3 di mana validasi menentukan jumlah karakter maksimal. Berarti simpelnya seperti ini. Sorry, simpelnya seperti ini.
kita tambahin atribut max length yang artinya panjangnya mau berapa gitu. Maxnya misalkan 12 pada apa ya? Apa ya? Misalkan pada ini deh, username. Misalkan kita tambahin di sini. Nah, kita tambahkan max length. Max lengthnya mau berapa? Misalkan kita coba deh satu. Apa yang terjadi? Maka kita nggak bisa isi lebih, cuma satu huruf tuh di username. Tapi yang lain bisa, nah, tuh bisa nomor telepon wajib angka ya. Terus, apa lagi? Misalkan kita coba jadi 12 deh. Berarti username harus 12 huruf, termasuk spasi kalau nggak salah. Misalkan Unjani 123 123 123. Ini berapa nih? Itu 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi termasuk spasi dihitung. Nah, oke, lanjut. Em, Lanjut ke bagian untuk maksudnya udah paham ya. Untuk modul kali ini paling ini ya, membahas tentang atribut saja paling, kayak penambahan placeholder, sorry, placeholder yang baru-baru, terus max length, required yang artinya diperlukan. Jadi si inputan ini nggak boleh kosong, wajib diisi. Terus ada max length, jadi inputan username itu panjangnya mau berapa gitu. Terus juga placeholder, oke, untuk menandai sebuah inputan gitu. Misalkan, oh iya, dalam nomor telepon max length wajib berapa sih gitu. Misalkan 12 atau 13 ya. Misalkan 12, misalkan nomornya itu 1012. Nah, oops sorry, kok lebih? Max length nempel required, max length required. Oh, untuk teks saja. Oh, berarti nomor telepon dia nggak ini ya, nggak ter ini, nggak bisa max length. Walaupun dia terpanggil max length untuk di bagian type number, dia tidak bekerja. Jadi hanya untuk teks, password, email. Coba kita coba di email, misalkan 5. Oh iya, dia nggak bisa diinput lebih, jadi hanya 5. Jadi maksud ini bekerja hanya untuk sebuah teks kayak email, password. Nah, untuk angka dia nggak bekerja dia. Walaupun dimasukkan ini juga dia akan lebih bisa. Oke, itu dia perbedaannya. Lanjut ke validasi tanggal, type date. Nah, type date, number. Oke, ini kita tambah ya, jangan lupa. Siapa tahu nanti megang PHP kan di next semester gitu, ini kita samakan aja. Username, bentar, saya lupa. Name tuh harus Kemal Kes atau ini ya. Oh, name harus huruf kecil dulu. Huruf kecil, huruf kecil, base, username, huruf kecil, lalu huruf besar. Nama lengkap. Lanjut tambah name lagi, misalkan password, terus email, email, lalu name, telepon, telepon. Nah, oke, baik.
lanjut ke validasi tanggal. Kita buat file baru. Kita hapus aja. Nah, oke, kita hapus. Kita buat latihan 4.html. Ini kita kopas ya. Kita kopas aja pembungkusnya. Jangan lupa pembungkus HTML, head title, body, form. Oke, ini kita hapus. Kita buat lagi. Buka browsernya. Di sini meminta membuat type date. Oke, baik. Di sini ada nama lengkap, username, password, tanggal lahir, email, telepon. Oke, kita kopas aja ya. Yang tadi itu bagian ini kita kopas. Nah, muncul ya. Silakan. Nah, kita tambah tanggal. Berarti dia tanggal di bawah password. Kita buat misalkan di sini tanggal, berarti input kita tutup, berarti type date, name-nya date atau tanggal bebas ya. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia boleh. Password, oke, telepon. Nah, sudah muncul ini ya. Oh, sorry, BR. Nah, biar tebel. Nah, terlihat. Oke. Hmm. Nah, ini udah ada ya tanggal ya. Dimana dia cuma menambahkan type-nya apa. Yang membedakannya itu isi dari value type date. Maka muncul ini. Tuh. Nah, seperti itu untuk bagian type date. Nah, di type date ini diwajibin memakai required, diperlukan required. Jadi ketika si tanggal nggak diisi gitu, sekarang kita isi, isi semua, pakai email jangan lupa di add, pakai add sama nomor yang terjadi, tolong diisi untuk tanggal. Jadi harus kita isi, misalkan tanggal 16 buat akun saya. Nah, otomatis terkirim. Begitu. Oke, kayaknya membuat perbedaan ini. Yang satu tanpa required, yang satu pakai required. Oke, kita coba pakai hmm, double misalkan. Oke, kita pakai tag HR ya, horizontal. Jadi ada garis. Nah, ini tag bawaan dari HTML yang artinya horizontal, membuat sebuah garis. Nah, di sini perbedaannya itu adalah dari type date. Ini type date ini bagian ini eh biar nggak pusing gimana ya? Nah, gini deh. Kita buat tanggal 2, tanggal 1, tanggal 2, yang satu yang 2 nggak pakai required. Jadi yang terjadi ini wajib, non wajib. Nah, kita lihat perbedaannya. Misalkan telepon. Nah, yang tanggal ini diisi wajib. Nah, ini nggak diisi non wajib. Jadi otomatis si form bisa terkirim. Iya lupa email. Sorry. Nah, otomatis yang tanggal 1 ini wajib diisi, sudah diisi. Nah, yang tanggal 2 ini non wajib. Jadi dia boleh diisi atau tidak.
otomatis si form ini dia bisa terkirim gitu. Oke, paham ya teman-teman? Lanjut, validasi email size 30. Oke, melakukan validasi email, maka input tab dapat menggunakan email. Contohnya bisa ditemukan format atau format sesuai. Oke, baik. Berarti di email ini eh, kita memakai sebuah size ya. Misalkan kita tambah atribut lagi. Atributnya itu size, ups, size 30. Size-nya ukurannya berapa ya? Paling kita kecilin aja deh, 15. Apa yang terjadi? Isi asal new. Oke, kita isi apa yang berbeda ya? Size 30, required tag email, name email. Oke. Kenapa nih? Sebentar, coba ini wajib diisi email misalkan Unjani at coba 10 deh. Unjani at gmail dot apa ya? Oh sorry, kita isi ini boleh diisi atau enggak. Size size 30. Ini entah apa ya. Biasanya sih kalau max email pakai max length, tapi untuk size kayaknya fungsinya itu nggak- tapi dia bisa terisi. Nah, nah, mungkin kalau misalkan email mau dimaksimalin berapa pakai max length 10, otomatis dia yang terinput hanya 10 huruf atau kata 10 huruf ya. Nah, baik. Oke, lanjut ke bagian latihan 6.html. Input tab URL, nama website, name website, required tab URL. Oke, oke, membuat seperti itu. Berarti kita tambah aja, misalkan website, kita tambah BR deh. Tapi untuk cara ini BR itu jangan ya, jangan dipakai. Lebih baik pakai CSS. Oke, kita buat input lagi. Ini jangan lupa tutup. Nah, ini ganti URL, name-nya adalah website. Nah, terus mana tadi? Nah, webform sudah memakan fitur build HTML. Oke, required. Tambah required berarti diperlukan. Nah, kita ini komen dulu deh. Kan udah paham ya untuk ini input-input telepon, email, yang lain-lain. Oke, kita komen. Cara komen adalah kontur kontrol CTRL garis miring. Jadi otomatis nanti terkomen. Nah, itu shortcut dari VS Code. Misalkan dibuat berarti hmm, buat pun validasi sederhana menggunakan input.
pada ML karena pada inputan huruf spasi sehingga angka dan karakter yang tidak diperbolehkan. Oke, kita coba deh. Please enter URL. Karena di sini type-nya URL seperti ini, jadi harus ada HTML, HTTP. Jadi kita kopas, kita ketik aja deh HTTP atau HTTPS, misalkan instagram.com. Nah, otomatis terkirim. Jadi nggak boleh ngasal gitu. Jadi harus pakai HTTP atau HTTPS. Gitu nih. Nah, begitu. Oke, kita buka lagi. Nah, lanjut ke bagian ini. Buat form validasi sederhana dengan memanfaatkan fitur built-in HTML. Keterangan pada inputan eh, inputan nama, inputan hanya dapat diketikkan huruf dan spasi, sehingga angka dan karakter lainnya tidak diperbolehkan. Oke, baik. Oh, ini sudah studi kasus ya. Oke, oke baik. Mungkin untuk demo sampai latihan 6 saja ya teman-teman. Untuk sisanya, kalian mengerjakan studi kasus yang dimana buat form, dan ini keterangannya, inputan nama, inputan hanya dapat diketikkan huruf dan spasi pada nama. Karena nama gak mungkin ya ada angka gitu. Jadi membuat validasi hanya huruf dan spasi, dan sehingga angka dan karakter lainnya tidak diperbolehkan. Terus juga ada your name, membuat seperti ini. Lalu di sini ada alert dari inputan field. Lalu juga membuat sebuah select option. Lalu studi 3 membuat seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang belum dimengerti mungkin? Bagaimana? Kang Kakas, Kang Ade? Hmm. Yang modul 2 sih Kang boleh nanya nggak? Boleh. Mana? Yang itu tugasnya aja sih. Soalnya kita Oh, ngerjain tugas. dua-duanya gitu. Oke, untuk Oh, tugas. dua-duanya dibikin kotak gitu. Iya, betul. Dibuat seperti ini. Memakai table. Yang 2.1 sama 2.2 tak? Dia 2.1 dan 2.2 gitu. Ini karena formula Microsoft kayak jadul ya. Ini ini jadul jadi normal aja mungkin kayak gini buatnya. Nih, kayak gini. Ini Ah, bawaannya jadul jadi ya kayak gini. Kayak gitu. Eh, ya begitu. eh, Ada yang Kenapa tanya. nggak harus kotak kayak gitu? Kotak mana ini? Yang mana? Maksudnya kayak ini kan yang di 2.1. Oh, titik satu. Oke gini. Enggak, bukan. Ininya tuh, formulir Microsoft X. Oh, ini kayaknya bawaan jadulnya ya. Kayaknya dibuat kayak gini sih sama. Oh, kayak gitu aja. Mm-mm. Cuman ini sejajar rapi gitu. Mau Ya, pakai CSS atau apa bebas gitu. ya kalau 2.2 kan kayak modul Tabel, 1 juga tabel. titik tabel ya. Mm-mm. Terus dikasih. Iya, boleh, boleh. Sekreatif mungkin aja Tapi gitu. kalau 2.1 masih bingung dibikin kayak gitu. Ini mah kayaknya bawaan dari ini mah jadul. Oh, baik Kang. Oke, Makasih. oke. Berarti udah paham ya. Ini atribut HTML, tag HTML. Iya. Oke, bagus.
Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kang Ade, Kang Kakes. Hmm, hmm. Cukup Kang kalau bagi saya. Oke. Hmm. Berarti lanjut ke tugas aja ya. Misalkan mau nanya-nanya, boleh sok silakan. Ya. Oke. Oke, untuk demonya udah direcord ya, Adrian ya? Sudah teh. Oke, dan dari Mas Kakas atau Mas Ade ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Hmm, ya paling itu aja sih teh. Eh, Yang tugas tadi ya. Kalau saya sih lebih telat ke bikin laporannya aja. Oh, oke. Oke, sebisa mungkin ini ya bisa disempatkan ya. Iya, Tapi untuk pengumpulannya kita tetap dibuka kok. siap teh. Oke, kalau gitu mungkin kita akan terus buka sesi diskusi di grup dan juga kalau misalkan ada kesulitan boleh langsung di chat di grup aja. Nah, mungkin untuk Adrian, ini Hmm. masih di record nggak? Masih ya? Masih teh. Oke, jadi untuk recordingnya mungkin boleh dicukupkan sekian dan mungkin karena Mas Ade dan Mas Kakas juga sambil paralel dengan pekerjaan yang lain ya. Jadi nanti bisa ditonton lagi aja untuk rekaman pertemuan pada hari ini. Nah, mungkin kalau belum ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali, mungkin praktikumnya bisa kita cukupkan dulu sekian. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan di tempat masing-masing ya. Nanti videonya mohon di-share ya, Adrian ya. Baik teh. Nah, Teh, minta Oke, banyak waktunya bentar teh. Ini gimana? Ya, ada ini gimana? coding Mau share di screen atau gimana? Iya, boleh. Oke, boleh. oke, silakan. Yang bentar ya teh. Oh. Nah, ini gambarnya nggak muncul harus di ini dulu teteh. Coba di ini, di codingannya dilihat. Eh, Hmm. oh, submit Itu dashboard. bagian mana ya? Ya, submit Modul dashboard. 2 ya kalau nggak salah. Ya, modul 2. Bagian bagian mana tuh? Ntar saya cek. Aduh, Tadi tuh apa berapa ya? Dah. Ah, ini. latihan 2A HTML. Kayak saya coba cek. Aduh, kekunci. Ntar. Hentikan dulu ya kayak. Oh, itu bagian src-nya. Coba di file, coba scroll ke atas, mentok ke open editor. Yang open editor di kiri. Gitu. Ini editor open editor. Tuh. Ini. Open editor di bawah. Explorer. Explorer. Itu open editor atas. Nah, itu nah atas atas. Bentar ini.
Oh, Tuh. astagfirullahaladzim. Nah, coba-coba diklik. Itu atau scroll gitu. Ada nggak foto di situ? Oh, belum dimasukin ya? Nah, itu dia. Hmm. Coba masukin. Pasti Masukinnya otomatis gimana? ada. Masukinnya Oh, eh enggak, apa? di ininya kan ada. Hmm? Harus dimasukin ini lagi gitu. Iya. Oh, iya. Kok nggak ada di VS Code atau salah file nih? Latihan dua. Modul 2. Hmm. Tapi di file VS Code-nya kok nggak ada ya fotonya? Coba ke codingan lagi. Coba buka outline, timeline. Kan Hmm, tadi. kok nggak ada ya fotonya? Tapi di saya ada aman. Coba gini Mas Ad, eh, ke file tadi Explorer di folder. Mhm. Nah, coba pakai ini ke terminal yang pakai kode titik itu. Terminal mana? Terminal kayak yang kemarin ke klik kanan gitu di foldernya. Ini. Eh, ada nggak terminal? Buka terminal gitu. Hmm, coba buka PS Code deh langsung gitu. Modul 2. Kayaknya salah buka file tadi di PS Code. Oh, ini. Di desktop. Modul 2. Oke. Modul 2. Ini sih itu. Nah, kliknya jangan di filenya, coba di luar di bawah Office Konoha. Gimana? Di klik modul 2, Iya. kliknya dan jangan di file tapi klik kanan di bawah Office Konoha, jangan di file. Nah, nah itu dia. Gitu. Coba kode spasi titik pakai C ya, pakai English. Mhm. Enter. Iya, gitu ada. Coba buka file yang tadi yang ada gambarnya. Latihan 2A. Yang visual Mhm. Yang ini, tadi Kang. beda. Ini. Iya. Nah, di PS Code tadi tuh ini udah exit aja. Permasalahannya itu adalah di PS Code itu salah buka file kayaknya. Coba deh lihat perbedaan di filenya dibuka atau CTRL-B di PS Code. CTRL-B. Mm-mm. Di sini. Di VS Code-nya Visual Studio. Oh iya, visual. CTRL-B, CTRL-B. Coba. Nah, lihat, gak ada ya? Gak ada kan? Iya. Coba di Visual Studio Code yang baru. Di close. Ya, boleh di close. Itu cuman salah cari filenya atau folder itu. Yang VS Code tadi tuh. Itu udah ada kebuka. Bukan buka Mana? baru. Buka yang tadi udah dibuka. Itu di tab di bottom bar. Nah, Ini. mm. Oh iya. Nah, coba buka latihan 2A atau yang ada fotonya gitu. Ini. Hmm. Di modul 2, di folder modul 2, buka file Oh. latihan 2A.html. Ini. Pantus. Hmm. Nggak usah ke folder lagi. Itu udah di PS Code kok. Aman. Ini. Di Oh, Visual visual Studio code. Code. Nah, buka filenya. Yang latihan 2A.html.
di sebuah file. Open file. Filenya klik aja di filenya, file cari, nah latihan 2A. Mhm. Nah, Ini. ini kan permasalahan yang tadi. Nah, coba klik kodenya, klik Eh, kode. sorry, sorry. Bentar, ini. Oke, udah klik kode, coba klik kanan, show preview. Oke, open with live server deh. Nah, perbolehkan aja. Berarti pemanggilannya salah nih. Kok masih belum ada di Visual Studio Code. Coba jangan pakai HTML, jangan pakai slash image, slash asus. Pakai aja langsung slash asus.png atau slash modul 2 slash asus, boleh. Coba coba aja. Terus berarti tanpa slash coba. Hmm. CTRL set, CTRL S ya. Kok nggak panggil ya? Tapi itu coba ke Visual Studio Code lagi. Coba hapus asus.png. Oh, pantesan JPG ekstensinya bukan PNG tapi JPG. Nah, tuh klik tuh. Nah, nah tadi itu PNG, bukan, harusnya JPG. Nah, sekarang muncul. Nice, gitu. Dah, dah mantap. Tinggal sekarang itu aja, width-nya atau height-nya diperkecil gitu. Iya, Nah, nanti itu harus teliti banget tuh ekstensinya .jpg atau PNG. baik kan. Oke, Tapi itu, oh ya, nggak apa-apa. apa? Nggak kan kalau JPG sama PNG sama aja kan Enggak udah dong. gambar. Beda, beda nanti pemanggilannya beda. Kayak .html, kok jadi ininya .php beda dia. Ekstensi itu untuk menandakan sebuah file. Jadi harus sama gitu. Iya. Udah Bang, itu aja tadi masalah Oh, trouble-nya di situ. oke oke. Oke. Jadi kalau mau ditanyakan boleh japri gitu. Atau Baik. grup. Baik teh. Teh Anissa izin. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi emang kadang-kadang ada kesalahan yang kita nggak teliti atau misalnya kayak tadi ya, bisa jadi karena emang salah ngebuka folder atau biasanya kadang kan kita tuh bisa biasanya kita bikin misalkan folder namanya aset gitu. Nah, biasanya aset itu tuh kita pakai untuk ngumpulin mm, gambar atau misalkan icon untuk yang akan dipakai di website kita. Nah, nanti mungkin next time kita bisa coba gimana kalau tadi kan si file coding sama file fotonya
masih satu ini ya, masih satu di satu folder yang sama. Nah, tapi nanti lain ceritanya kalau misalnya si gambarnya itu ada di folder lain gitu. Itu kan beda ya aksesnya ya harus pakai misalkan titik slash baru nama apa? Baru nama nama ininya, nama apa? Nama gambarnya gitu. Kayak tadi asus.jpg gitu. Kalau misalnya nanti aksesnya itu berbeda, nanti berbeda lagi gitu. Mungkin bisa dicontohin dulu nggak Adrian? Kayak misalnya Adrian coba bikin di Oke, satu folder tertentu, jadi gambarnya di folder yang terpisah gitu. Nah, itu cara aksesnya juga kan beda lagi ya. oke. Kita coba bagian mana ya? Ini deh, bagian ini. Dan coba tadi boleh deh, misalnya satu, tadi kan eh mungkin ada dugaan bahwasannya mau JPG atau PNG itu bakal sama aja ya, si apa namanya, eh akan tetap muncul walaupun ekstensi filenya berbeda gitu. Nah, coba Adrian bisa dicontohin satu fotonya JPG, satu PNG, nanti dan aksesnya itu di folder yang berbeda. Oke, baik. WBP. Oke, nice. Foldernya terpisah ya teh. Iya, coba terpisah. Misalkan biasa penamaan gini ya untuk struktur folder. Biar kelihatan kita buat tambah lagi em, apa ya? App gitu. Misalkan begini, kita tambah index.html. Kita buat aja HTML5, kita buka. Ini terpisah ya teman-teman. Aset untuk foto-fotonya ada dalam folder aset. Untuk index.html ada di folder app. Nah, gimana sih cara manggilnya gitu? Memasukkan foto beda folder. Caranya lupa namanya apa ya tadi? Pemanggilan image kalau nggak salah. Oh ya, image. Kita gini aja deh. Image foto foto non gitu. Kalau foto tidak ada. Nah, ini untuk penanda. Misalkan foto itu nggak ada. Jadi biar nggak pusing kalian tuh, eh teman-teman, kita widthnya kita kecilin dulu. Misalkan 50, widthnya 50. Nah, gimana sih cara manggilnya? Untuk pemanggilan biasanya dilakukan dengan slash atau titik-titik slash. Yang dimana titik awal ini, bentar, aku ngebaca dulu ya. Nah, yang dimana ini tuh ada di folder root dari percobaan gambar titik-titik slash. Misalkan cuman gini, dia tuh ada di bagian folder asdos di sini kalau slash doang terlihat. Nah, misalkan pakai titik-titik slash, dia tuh ada di folder rootnya percobaan gambar. Jadi misalkan gini doang, berarti ke index HTML, berarti ada di folder root app gitu. Kita pakai titik dua. Biasa sih kalau mau ngedebug atau coba apa ya, menemukan sebuah folder, bisa di gini, bisa gini, titik-titik slash atau titik slash. Biasanya kalau panjang gitu ya, titik-titik slash, titik-titik slash gitu. Tuh, kayak gitu. Biasa ada kayak gitu. Nah, kita coba pakai titik-titik slash sampai menemukan sebuah folder ini. Nah, biasa sih ada juga yang pakai langsung kayak foto.png. Gak muncul ya kan? Karena tidak ada di source-nya. Pencariannya tidak ada. Biasanya sih ada ya, kayak misalkan kita buat deh kayak gini di aset index.html. Biasa ada langsung pemanggilan langsung gitu. Kayak foto. No, muncul kan? Karena ada di folder root.
ada di folder Ini tuh. kejadiannya kayak Mas Ade tadi, foto dan juga codingnya ada di satu folder yang sama. Ini kan Adrian tadi bikin di folder aset ya. Mm-mm. Jadi ya maksudnya si indeks HTML-nya bikin lagi ya yang baru di folder aset. Jadi Mm-mm. ketika manggil foto.png nggak usah pakai titik slash slash kayak gitu. Saya juga sama sih kalau misalnya bingung itu naroknya ngakses ke foldernya gimana. Saya juga sama suka dicoba-coba aja ya. Titik slash, titik titik slash sampai nantinya ketemu gitu. Nah, tandanya kita udah bener itu biasanya ada ininya ya, ada kayak tadi suggestionnya. Mm. Coba deh kalau di file index HTML yang di app coba. Oke, kita coba ini. Coba-coba aja ya, titik Mm, titik slash, titik titik slash gitu. betul. Nah, ini nggak ada. Kita coba aja sampai gini, set atau ini Hmm. gitu. Cuman kalau gini tuh panjang ya, kayak harus nyari percobaan gambar, terus gini, kaset, foto. Oh, bisa gitu sih. Tapi ada kalau ada coba-coba gini, udah langsung ke foto gitu. Nah, otomatis ada tuh. Atau Unjani, misalkan Unjani dot. Nah, ini Unjani ya. Harus kan JPG ya. Nah, ada perbedaan. Yang Unjani gak muncul. Hmm. Nah, ini tuh. Jadi harus sama, gak boleh beda. Jadi nama file ada dot. Kenapa di file itu ada dot? PNG, HTML, PHP, atau nanti JS. Itu untuk menandakan kalau ini tuh file untuk ini. Gitu. Gitu. Gak boleh dibedakan. Gitu. Jadi kita harus ubah. Nah, ada. Nah, gitu. Hmm. Nah, untuk CSS mungkin ya, misalkan mau tambah embedded. Apa ya, embedded atau apa ya? Lupa apa namanya. Tambah style gitu. CSS. Boleh pakai ini nanti. Di Mungkin minggu di depan mode. ya, kalau nggak salah kita mulai masuk CSS ya. Sepertinya begitu ya. Minggu depan deh. Baru Oke, minggu depan. Oh iya, betul. Nah, 24 ya. Jadi nanti ada macam-macam juga tuh CSS-nya ya. hmm, Cara pakainya gitu, cara menerapkan CSS di codingan. Nanti minggu depan kita coba bahas juga. tuh. Nggak ada UTS lah, Teh. Kalau praktikum biasanya nggak ada UTS ya. Paling nanti seperti biasa di akhir ya. Oh iya, Kalau di mata kuliah selain praktikum itu UTS kapan emangnya? minggu depan. Minggu depan deh. Minggu depan. Berarti biasanya ketika pekan ujian juga praktikum ini dulu sih, pending Libur. dulu gitu. Hmm, Tapi nanti Libur. untuk informasi selanjutnya seperti biasa ya akan diinfokan di grup ya. ya baik deh. Nah, jadi gitu Mas Ade itu perbedaan. Jadi biasakan kalau dotnya itu JPG wajib namanya sama, nggak boleh dibedakan gitu. Itu udah kayak rules dari si ininya gini. Apa ya? Gitu dah. Jadi udah kayak rulesnya gitu. Wajib. Begitu. Ada Oke, yang gimana? yang Mau mau ditanyakan ada yang yang lain? masih mau ditanyakan atau didiskusikan? Cukup deh nanti kalau ada trouble lagi mungkin lanjut WA. Oke, nah jadi kayak gitu ya. Ini tuh bagian dari variasi ini ya, maksudnya kalau tadi kan kita udah coba gimana caranya nge-insert image dalam satu folder yang sama, kemudian gimana caranya untuk insert image yang ada di folder yang berbeda. Nah, nanti karena kalau coding itu kadang kasusnya juga beda-beda gitu sesuai kebutuhan. Nah, biasanya sih kalau nanti emang
apa ya, coding untuk suatu kebutuhan tertentu gitu ya. Nah, biasanya aset tuh terpisah gitu. Jadi ini sebagai eh, awal ya, sebagai pengetahuan awal aja bahwasannya ada berbagai macam cara yang berbeda-beda untuk satu tujuan yang sama gitu. Kayak tujuannya kan kita mau menampilkan satu image ya. Nah, itu variasinya ada dua ya yang tadi kita pelajarin ya. Yang dalam satu folder dan juga dalam berbeda folder. Nanti untuk case-case selanjutnya, biasanya case yang unik tuh ketemunya lebih banyak kalau kita explore ya. Mungkin Adrian juga ngerasa kayak gitu ya. Iya. Kayaknya Case-case yang unik, case-case rata-rata yang gitu deh. baru. Iya, nggak apa-apa. Jadi, kalau misalkan masih awal, agak belum terbiasa, itu nggak apa-apa gitu. Malah, memang kalau lagi coba-coba, atau kayak lagi pengen ngulik sesuatu, nah, biasanya itu gitu, yang kadang-kadang kita tuh, oh, kayak gini ya ternyata ya, bisa ya ternyata case-nya kayak gini, gitu. Jadi, untuk awal, masih agak bingung, masih eh pengen banyak coba-coba. Nah, itu sih sebenarnya coba-coba itu ya yang bikin kita jadi lebih paham biasanya gitu. Oke, untuk itu mungkin ada yang ingin disampaikan dulu, Adrian? Hmm, apa ya? Paling harus banyak penasaran aja kalau coding tuh. Iya, Nah, betul. Oke. Oke, mungkin kalau dirasa cukup untuk diskusinya, mungkin nanti ke depannya saya juga tadi kepikiran nih kayak, oh case-nya tadi ada salah folder dan lain-lain. Nah, saya kepikiran nih, udah kita coba praktekin dulu aja gitu. Karena sebenarnya gambarnya itu nggak harus selalu satu folder yang sama gitu. Bisa jadi gambarnya di folder yang berbeda. Tadi juga saya jadi kepikiran untuk ya udah kasih contohin aja gitu ya. Takutnya kan di modul memang belum kemasukin gitu case seperti ini. Jadi nanti mungkin di kebetulan-kebetulan selanjutnya kalau misalnya memang ada case yang bisa kita coba, nanti kita akan coba ya. dari pagi tuh belum ketemu-temu sampai sekarang belum ketemu. Oke. Nah, kalau sekarang gimana, Mas? Jadi udah lebih paham mungkin ya? Lega ya. Eh, iya, Iya. Nah, nanti next time kalau misalnya memang dari pagi nih Mas Ade bingung, nah itu bisa langsung di-up ke grup tuh. Jadi nanti kita tahu nih malam itu nanti kita akan bahas apa ya. Nah, malah lebih bagus lagi kalau temuannya banyak, itu kan kita bisa explore di luar modul ya. Nah, kadang explore di luar modul itu gitu yang lebih ngena gitu ya. Tuh, soalnya biasanya modul nggak lengkap gitu, jadi boleh. Kalau modul itu saklek ya, modul itu ada capaian, memang ada capaian pembelajarannya. Nah, tapi kadang pembelajaran bisa dari mana aja dan kadang lebih banyak didapatkan dari case-case temuan yang unik gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu nanti kita akan coba explore lagi eh, untuk minggu depan, insya Allah. eh, Kalau misalnya kepotong UTS, mungkin nanti kita ketemu lagi setelah UTS dengan case yang berbeda. Kayaknya ini episode terakhir dari HTML ya, Adrian ya. Betul. Lanjut Nanti nanti ke sana kita CSS. akan kenalan lagi sama CSS, sama JavaScript ya. Nah, kita sedikit-sedikit aja. Kita bakal lihat perbedaannya kalau HTML seperti apa, CSS seperti apa, JavaScript seperti apa, karena ketiganya itu punya fungsi yang berbeda-beda, namun itu akan digunakan dalam satu kesatuan gitu nantinya ya. Oke, ya. kalau gitu terima Butuh foto kasih. buat report enggak Boleh? teh? Gimana? Butuh ini kita foto buat report enggak? Oh, boleh dari ini aja, dari partisipan name-nya ya untuk sebelum penutup ya. Karena kebetulan di apa kelas praktikum ini ada dua orang, jadi kelihatan nih dari awal sampai akhir gak berkurang dan gak bertambah ya. Tapi nggak apa-apa, untuk dokumentasi bisa di capture dulu untuk ini ya, untuk partisipan name-nya. Oke. Ya, aman deh. Oke, terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya, atas diskusinya hari ini. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada informasi lebih lanjut, akan saya sampaikan di grup
Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau lagi praktek sendiri, ada temuan yang ingin didiskusikan, boleh banget. Untuk itu, mungkin untuk pertemuan di hari ini, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Teh. Kang. Teh izin teh. Ya, gimana? Oh iya, Adrian, Stop. nanti kalau misalkan udah live meeting, biasanya ada ini, ada nge-convert dulu gitu, nge-convert apa namanya video recordingnya. Nanti tunggu dulu, biasanya emang agak lama kalau durasinya lama ya. Oke, ini Jadi jangan di close gitu. eh, stop recording aja gitu. Boleh stop recording atau nanti ketika Adrian live meeting juga bakal ke convert sendiri.